everyone, welcome back to YouTube channel Klasi 2018 Faculty of Law Christian University of Indonesia, di mana kembali berjumpa lagi dengan saya Justice Dato sebagai salah satu member dari Klasi 2018, dan saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu lembaga keuangan bukan bank atau jenis-jenis dari lembaga keuangan bukan bank yang berada di Indonesia, di mana ini menjadi vlog dengan part 5 dari vlog saya yang saya akan jelaskan pada kali ini tentang yang namanya perusahaan dana pensiun sebagai salah satu jenis atau model dari lembaga keuangan bukan bank yang berada di Indonesia. Mau tahu apa itu lembaga atau perusahaan dana pensiun? Tetap stay at video kali ini ya. See you. Yo, what's up? Ya, tanpa kita memperpanjang waktu atau memperpanjang argumen lagi, yuk kita langsung aja ya cari tahu apa itu dana pensiun atau perusahaan dana pensiun yang berada di Indonesia, dan pengertian serta manfaat apa sih bagi perekonomian Indonesia. Sebelum kita mengetahui tentang pengertian dari perusahaan dana pensiun itu sendiri, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu sebenarnya dana pensiun. Nah, di mana dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan. Di mana penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan dari setiap perusahaan atau lembaga dalam mempekerjakan suatu karyawan. Nah, dari pengertian dari dana pensiun itu kita juga bisa tahu nih apa itu pengertian dari perusahaan dana pensiun, di mana secara umum dapat merupakan perusahaan yang memungut dana dari masyarakat kepada peserta pensiun sesuai perjanjian, di mana artinya dana ini dikelola oleh suatu lembaga dan pemungutan dana diperoleh dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan. Kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian di sini adalah diberikannya dana pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana tertentu atau dana pensiun. Nah, sedangkan pengertian perusahaan dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Nah, jadi kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan, di mana iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang memberikan keuntungan. Itu sedikit atau demikian dari pengertian dari perusahaan dana pensiun dan dana pensiun. Kita juga mengetahui nih dari perusahaan dana pensiun mempunyai beberapa macam, di mana yang pertama itu pensiun itu mempunyai beberapa macam, yang dimana pertama itu pensiun normal, dimana pensiun normal yang seperti kita ketahui bahwa pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Nah, jadi pada saat seseorang contohnya seperti seorang guru yang berusia 60 tahun akhirnya mendapatkan pensiun, nah itu contoh dari pensiun normal. Ada juga yang namanya pensiun dipercepat, di mana pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal, di mana pensiun ini sebenarnya pensiun dipercepat ini yang jadi kayak misalnya nih, dalam suatu pensiun guru tadi yang seharusnya umur 60 tahun, tapi karena ada suatu sebab-sebab tertentu atau hal tertentu membuat dia menerimanya pada saat umur 30 tahun atau umur 50 tahun atau 40 tahun, padahal dia belum 60 tahun atau belum di saat yang dimana seharusnya dia menerima pensiun. Yang berikut adalah pensiun cacat, yang dimana pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menderita cacat. Nah, ini kita bisa ketahui pada saat orang-orang lebih ke namanya jaminan ketenaga kerjaan ya, atau hak ketenaga kerjaan, di mana pada saat mungkin dia dalam saat bekerja tiba-tiba dia melakukan cacat, ini dia akan bisa mendapatkan dana pensiun dari cacat tersebut. Dari macam-macam apa saja itu pensiun yang ada di Indonesia, kita juga bisa mengetahui jenis dana pensiun, di mana jenis dari dana pensiun itu yang pertama adalah jenis dana pensiun pemberi kerja, di mana dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat, di mana program ini pasti tahu atau pendiri itu pasti tahu program pensiun iuran pasti bagi
keinginan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Nah, itu dari dana pensiun pemberi kerja. Ada lagi namanya jenis dari dana pensiun lembaga keuangan, di mana dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja peserta bisa siapa saja, baik karyawan ataupun pekerja mandiri atau wirausaha, di mana ada banyak varian produk DPLK atau yang ditawarkan oleh bank atau lembaga asuransi. Varian ini merupakan kemana nantinya dana DPLK tersebut diinvestasikan sesuai dengan pilihan peserta DPLK. Beberapa pilihan diantaranya adalah dengan pasar uang, dengan surat berharga, dengan saham atau dengan campuran di mana dana akan diinvestasikan ke instrumen campuran dari masing-masing kategori investasi, kategori pasar uang, surat berharga, dan saham. Nah, masing-masing varian di atas memiliki potensi keuntungan dan kerugian yang berbeda-beda, di mana para calon peserta DPLK atau investor harus mengetahui profil risiko sebelum memilih produk atau berinvestasi pada 3 produk tersebut. Nah, yang berikut lagi ada jenis dari dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Nah, dana pensiun yang dibentuk dana pensiun lembaga asuransi kesehatan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi seseorang, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Nah, contoh dari dana pensiun lembaga asuransi kesehatan ini kita bisa tahu yang ini bisa masuk kepada contoh dari lembaga keuangan bukan bank sebelumnya, yaitu perusahaan asuransi, di mana dari salah satu sisi perusahaan asuransi ini dia mempunyai fasilitas dan mempunyai layanan sebagai menabung dana pensiun untuk hari ke depannya. Nah, yang berikut ada tujuan dari dana pensiun ini bisa kita lihat dalam beberapa hal, di mana tujuan dana pensiun bagi pemberi kerja adalah menetapkan penghargaan kepada karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya. Yang kedua, agar pada masa pensiun tersebut karyawannya mendapatkan jaminan. Yang ketiga, memberikan rasa aman pada karyawan. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang berikut ada bagi pekerja, kali ini bagi karyawan, di mana dana pensiun bertujuan untuk kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Nah, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Nah, jadi bagi karyawan dia tidak perlu khawatir nih pada saat dia pensiun dia akan kemana, dia bisa dapat bekerja atau bisa dapat penghasilan lagi. Tapi karena dengan adanya dana pensiun ini, dia menjamin kehidupan karyawan ini walaupun dia sudah tidak bekerja lagi. Yang berikut adalah tujuan bagi lembaga pengelola adalah sebagai yang pertama, mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dan pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. Yang berikut, turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Nah, dari beberapa manfaat, tujuan dan pengertian dari perusahaan dana pensiun ini, nah kita juga harus hal penting yang kita mengetahui atau untuk sebelum kita menentukan ini kita harus mengetahui apa saja itu ketentuan atau peraturan yang mengatur dana pensiun. Nah, yang pertama yang mengatur undang-undang yang mengatur dana pensiun terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 167 dan pasal 156 ayat 4, di mana pengusaha yang telah mengikutkan karyawan pada program pensiun dan iurannya telah dibayarkan penuh oleh perusahaan, maka pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon atau dalam pasal 158 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja dalam pasal 158 ayat 3. Nah, akan tetapi undang-undang ini juga menegaskan jika karyawan berhak atas uang penggantian hak jika satu, program pensiun yang didaftarkan oleh perusahaan nominalnya lebih kecil daripada jumlah 2 kali lipat pesangon dari 1 kali uang penghargaan masa kerja, maka seisinya harus dibayarkan oleh pengusaha. Yang kedua, jika perusahaan telah mengikut sertakan karyawan yang program pensiun yang iurannya telah dibayarkan kedua belah pihak, baik yaitu pengusaha dan pekerja, maka
maka mereka dapat memperoleh uang pesangon dan selisih uang pensiun yang telah dibayarkan sebelumnya. Yang berikut, bila pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh seperti uang pesangon satu kali dalam pasal terdapat dalam pasal 156 ayat 2. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja satu kali terdapat dalam pasal 156 ayat 3. Yang berikut, uang penggantian hak yang terdapat dalam pasal 156. Nah, selain dari Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, terdapat juga perusahaan dana pensiun teratur di dalam Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, di mana badan usaha milik negara atau BUMN menetapkan jika pengelola dan dana pensiun atau jaminan hari tua JHT untuk sektor swasta adalah JHT bisa dibayarkan sekaligus atau berkala. Nah, selain itu penerima JHT adalah mereka yang telah mencapai 55 tahun dan yang dinyatakan cacat tetap oleh dokter pada pasal 14 ayat 1. Nah, sedangkan jika yang bersangkutan meninggal dunia, maka dana JHT akan diserahkan kepada pihak keluarga ini seperti pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai atau pegawai negeri sipil dan pensiun janda juga atau pegawai. Nah, pegawai negeri sipil PNS dan anggota militer yang mewakili warga memasuki usia pensiun berhak mendapatkan tunjangan pensiun bulanan dari tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang kedua, besar dana pensiun yang diberikan sebesar 2,5% dari gaji bulanan. Lalu terakhir dikalikan dengan jumlah tahun pengabdian maksimal 40%. Nah, jumlah dana jaminan dari hari tua maka keseluruhnya yang diberikan merupakan jumlah tahun pengabdian, gaji akhir dan 0,0 atau faktor yang ditemukan oleh pemerintah Menteri Keuangan. Sederhananya, dana pensiun akan sangat berguna saat Anda berhenti bekerja karena usia dan program jasa pensiun yang diperuntukkan bagi para karyawan bertujuan untuk memberikan rasa aman, terutama nantinya saat memasuki usia tidak produktif lagi. Dengan adanya program ini juga, setiap pekerja dapat mengakomodir hasil kerjanya yang nantinya dapat menjadikan jaminan saat masa pensiunmu tiba. Nah, demikian materi-materi atau pemaparan saya tentang apa itu perusahaan dana pensiun, tentang apa itu perusahaan dana pensiun sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berada di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Biarlah informasi dan vlog kali ini bisa menjadi berkat dan menjadi penambahan edukasi dan pengetahuan bagi saudara-saudari, bapak, ibu, dan teman-teman semua di mana berada. See you in the next vlog.